PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat itu bisa otomatis. Tapi berani nggak nyalonin capres cawapres? Iki jangkrik tenanan nih, jangkrik ape gitu ya. Jadi dalam arti kata ini jangkrik yang positif nih. MK menghapus presidensial threshold 20%. Jadi sekarang kalau ada partai politik mau mengajukan calon presiden, nggak usah pakai ambang batas, 0. Jadi partai politik bisa langsung mengajukan calon presiden, nggak usah pakai koalisi-koalisi. Tadinya kan batasnya 20% tuh, jadi harus koalisi. Nah sekarang nggak usah koalisi. Tapi kata MK harus sudah terverifikasi. Jadi artinya partai politik yang bisa langsung mengajukan calon presiden itu 8 partai politik yang sudah lolos ke Senayan. Kita sebutkan satu persatu ya. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat itu bisa otomatis. Tapi berani nggak nyalonin capres cawapres sendiri? Nah, kalau kayak Pak Prabowo yang menang ya 2029, saya sih yakin makin banyak partai politik yang berani. Lah Pak Prabowo baik banget, semuanya dirangkul. Jadi kalau kalah juga tetap dapat jatah di pemerintahan. Canggih Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo keras, awas ya. Kalian ini jangkrik semua ini. Kalau maju sendiri, mau keluar dari koalisi, nggak saya ajak. Nah, baru tuh pada mikir-mikir. Caimin seneng banget nih pasti ada threshold 0% nih. Tapi dia berani nggak? Julhas berani nggak? Baru satu partai politik yang menurut saya akan berani mengajukan calon itu, PDI Perjuangan. Jadi walaupun dikasih 0%, belum tentu kita punya banyak capres. Karena selain mikir-mikir kalah menang, yang kedua, maju ke pilpres itu mahal, nggak murah, butuh yang logis-logis. Nah, karena butuh yang logis-logis, maka banyak orang nggak mau keluar dari koalisi. Mereka akan stay aja di koalisi sekarang, koalisi Indonesia Maju, supaya kebagian, tetap kebagian kekuasaan, kue-kue ya. Nah, saya sebetulnya lega ini dengan ambang batas 0% ini atau tanpa ambang batas. Jadi putra-putra terbaik Indonesia seperti saya, ya nggak, bisa nih. Kalau ngetop dikit, popularitas oke, elektabilitas banyak gitu ya, pasti dipinang partai politik. Kamu jadi calon presiden atau jadi calon wakil presiden dari partai saya? Wah, kalau ada yang nawarin gitu, saya akan jawab begini. Aduh, saya nggak enak sama Pak Prabowo. Kayak ada yang nawarin aja. Cuma kalau ada nawarin cawapres sih boleh juga. Kalau capres mantar dulu lah. Menurut saya itu jabatan paling enak di Indonesia tuh cawapres sebetulnya. Kalau presiden dengan nyuruh-nyuruh kerja, kita tetap dikawal bos, pakai nyiung-nyiung RI 2. Enak tuh cawapres. Jadi cawapres boleh lah ya. Kalau Pak Prabowo belum punya cawapres juga, kali aja Mas Gibran mau maju sendiri kan. Boleh lah. Gak jadi malu. Aduh. Saya ini ngebayangin, aduh. Emang jangkrik nih saya kadang-kadang nih Pak Prabowo, mohon maaf ya. Nah, jadi balik yang tadi tuh, lega sih lega. Tapi saya juga bertanya-tanya, kenapa yang ini kok diterima nih gugatannya? Kok baru kali ini akhirnya MK setelah 34 gugatan ke-35 kalau saya nggak salah, ini baru diokein. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Jangkrik bos. Wah, berarti dengan threshold ini Anies Ahok bisa maju dong.
kan kita sudah sebutkan di episode yang pertama kemarin, masih jauh. Dan kemudian Anies Baswedan emang mau jadi kadernya PDI Perjuangan? Kalau nggak mau ya bisa jadi calon lain yang akan maju ke perhelatan Pilpres 2029. Pramono Anung, belum tentu juga. Ya nanti kita lihat lah ya. PDI Perjuangan kan sukanya kejutan-kejutan. Pramono tiba-tiba terakhir, Rano Karno tiba-tiba, Ronald Surapradja tiba-tiba. Wah, nanti kita tunggu aja kejutan-kejutan lainnya dari PDI Perjuangan. Oke ya, pantengin terus nih channel ini, Jangkrik Bos ala Hensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.